STY nggak suka pemain yang suka bohong, bahkan sampai di blacklist, sampai diusir. Total sudah sekitar 10 pemain yang diusir karena masalah kejujuran. Itu kata dari Shin Tae-yong. Jadi mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, misalkan pemain A nih pernah dipanggil timnas, terus performa di klubnya bagus tapi nggak pernah dipanggil lagi. Nah mungkin itu ada salah satu efek dari attitude, non teknis, soal suka bohong. Dia cerita juga di podcast Korea, ada yang bohong izin keluar itu nggak bilang-bilang. Terus ada yang izin katanya kakeknya meninggal kalau nggak salah, tapi seminggu kemudian kakeknya datang ke pusat latihan. Itu kan bohong tuh pintaran dikit gitu ya. Dan pemain-pemain tersebut sudah di blacklist oleh Shin Tae-yong. Jadi ini pelatih yang terbukti tegas, pelatih yang dia menunjukkan otoritasnya sebagai pelatih tim nasional, which is good. Kalau enggak, pemain akan semena-mena seenak-enaknya sesuai dengan kemauan mereka. Oke? Segitu dulu. Sekitar 10 pemain sudah diusir karena masalah ini. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci berbohong. Begitu ada yang bohong, langsung keluar dari tim nasional. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon OE Channel. Ya, itulah sebuah peraturan yang sangat tegas yang sudah ditetapkan oleh Coach Shin Tae-yong terhadap para pemain-pemain yang ingin membela tim nasional Indonesia. Tidak main-main. Ketika Anda diketahui berbohong, maka tidak segan-segan pula Coach Shin Tae-yong akan menendang Anda, akan mencoret Anda. Ya, jadi buat Anda para pemain-pemain yang ingin atau yang sudah dipanggil bergabung bersama tim nasional oleh Coach Shin Tae-yong, jagalah kepercayaan yang sudah diberikan oleh Coach Shin Tae-yong kepada Anda. Ingat, ini bukan tim nasional zaman dulu yang seenak atau semaunya Anda berbohong kepada para pelatih. Ya, Coach Shin Tae-yong sangat tegas. Coach Shin Tae-yong sangat konsen dengan etika, aturan, ya, kedisiplinan. Itu sangat penting. Jadi ketika Anda diberi waktu untuk membela tim nasional Indonesia, berbuatlah yang baik, berlatihlah dengan baik. Jadi tidak heran jika kita melihat ada pemain yang sudah pernah bergabung bersama tim nasional, tiba-tiba hilang begitu saja. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kok tega sih Coach Shin Tae-yong mencoret pemain ini padahal dia bagus. Ya, sekarang baru kita ketahui alasan kenapa Coach Shin Tae-yong itu mencoret, mendepak pemain itu, ya salah satunya itu. Yang pertama mungkin karena dia berbohong. Yang kedua mungkin karena dia tidak disiplin. Ya. Di dalam sebuah tim itu butuh yang namanya disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, bagaimana Anda bisa memahami apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh coach? Nah, teman-teman, berikut ada pelatih striker kita ya, yang dibawa Coach Shin Tae-yong baru-baru ini. Dia merasa terkejut dengan kualitas striker Indonesia ya. Karena ketika datang ke Indonesia, dia langsung turun gunung bersama Coach Shin Tae-yong menonton Liga 1. Dia ingin melihat bagaimana sih kualitas-kualitas yang ada di Indonesia, tentu terkait dengan para striker. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Jelang pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia baru saja menjalani sesi latihan perdana. Meski belum komplit, namun setidaknya jumlah pemain menikmati sesi latihan tersebut. Yeom Ki-hoon menjadi pelatih yang paling mendapatkan sorotan, terutama bagaimana dirinya bisa membuat lini depan timnas makin tajam di round 3 nanti.
Namun saat melihat kualitas striker timnas di latihan perdana ini, bukan salahnya jika PSSI segera mengebut proses naturalisasi oleh Romeni untuk bisa membuat timnas bersaing dengan tim-tim kuat macam Jepang dan Australia. Lantas mengapa? Dan berikut jawabannya. We'll touch the skies through the fire, through the storm. Our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and Meski secara ranking FIFA, timnas Indonesia berada di ranking bawah dengan pengalaman minim untuk bermain di round 3 karena memang ini adalah capaian pertama kali Indonesia di round 3. Namun ada faktor menarik yang membuat skuad Garuda jadi tim yang diperhitungkan rival-rival kita di grup 3 nanti. Cina telah menyebut Indonesia ini sebagai tim Belandanya Asia. Meski terkesan gak ngenakin, Belanda tapi ini Asia. menunjukkan kewaspadaan mereka pada timnas Indonesia. Dan hal itu sebenarnya nggak berlebihan saat skuad Garuda memang punya banyak aspek yang bisa membuat rival kita terkejut. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. Terbaru jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang, timnas Indonesia 4 hari telah lagi menjalani ya. sesi latihan perdana di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski semua pemain belum komplit karena beberapa pemain masih membela timnya masing-masing, terutama yang berkompetisi di Eropa, macam Jay Itzas, Nathan Choon, hingga Marcelino Ferdinand. Namun para penggawa Garuda tampak menikmati dan cukup serius dalam sesi latihan tersebut karena yang mereka sadar kalau laga melawan Arab merupakan laga yang cukup berat karena ya 90% timnas Arab merupakan pemain dari Al Hilal yang merupakan rival abadi tim Cristiano Ronaldo di Liga Arab. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. I'm so sharp against the dark. Yom Ki-hun, Indonesia harus datangkan oleh Romeni. I find my spark. Saat memimpin latihan timnas di hari pertama, Yom Ki-hun kaget dengan kualitas striker Liga 1 Indonesia yang dipanggil Sinteyong. Bukannya meremehkan, karena dia tahu betul kemampuan sosok striker yang layak untuk menghadapi laga-laga penting, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan kuat macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Indonesia benar-benar membutuhkan sosok striker yang bisa melakukan duel dan stamina yang kuat, dan Ole adalah orang yang tepat. Dan jika melihat Ole perkembangan Romeni. dari Ole yang pesat di awal musim inilah, kok eman-eman ya kalau nggak bisa datangkan Ole. Dan untungnya PSSI benar-benar bekerja keras untuk meyakinkan Ole datang ke Indonesia. Erick Thohir baru-baru ini telah memfollow akun Instagram Ole yang kemudian dilanjutkan dengan Ole yang memfollow balik akun dari Ketua Umum PSSI. Wah, mantap Memang nih. nampak sederhana, tapi ini juga mengindikasikan jika Ole adalah target serius PSSI yang membuka peluang sang pemain untuk bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi di awal musim ini, Ole hampir selalu mencetak gol saat dimainkan oleh timnya FC Utrecht di Liga Belanda. Die bal, daar is Toornstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de door Van den Berg. Toornstra langs Schendelaar die dan al uit positie. 1-0. Romani. Mauro Zilstra jadi incaran kedua Yom Ki-hun. You and me. Selain Ole Romeni, yang kami pikir punya peluang paling kuat untuk datang ke Indonesia di bulan September nanti adalah sosok Mauro Zilstra. Pemain 19 tahun ini beberapa waktu lalu sudah mengkonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan berkas ke Indonesia untuk menjalani proses perpindahan warga negara. Hal itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Yusa Nugraha yang berkomunikasi langsung dengan Mauro. Di mana dalam podcast dari Yusa, ia menyebutkan jika Zilstra juga berharap jika proses itu bisa berjalan secepatnya. Andai Mauro Zilstra bisa bergabung ke timnas Indonesia, tentu ini bakal jadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda. Pasalnya, jika mengacu pada performa kita di round kedua sebelumnya, Coach Sinteyong yang memang membutuhkan sosok penyerang dengan finishing yang tajam, dan Mauro Zilstra bisa menjawab hal tersebut. Sebagai striker, Zilstra ini memang merupakan salah satu penyerang yang terbilang tajam. Musim lalu ia sukses jadi top skor kedua Liga Belanda Under 21 bersama Nick Nijmegen. Sedangkan di musim sebelumnya, ia bahkan mampu mencetak 10 gol dan 8 assist dalam 13 laga bersama AFC Amsterdam.
Soal gaya main, Zylstra yang berbicara dengan Transfermarkt Indonesia menjelaskan, jika sosok seperti Lewandowski hingga Haaland adalah dua pemain yang memiliki karakteristik dan gaya bermain mirip dengannya. Sebagai striker, dirinya akan menerima bola di lini depan, melakukan gerakan yang efektif dan efisien, sebelum melakukan finishing dengan dingin di area kotak penalti. Saya selalu memiliki pemain yang menjadi tuntunan karena bermain pada posisi yang sama. Mereka adalah Lewandowski dan Haaland. Mereka juga memiliki gaya bermain yang kurang lebih sama dengan saya. Saya juga banyak penonton sepak bola di TV untuk belajar dari para pemain lain yang memiliki posisi seperti saya. Mauro Zylstra, sumber transfermarkt.co.id. that belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia karena didukung PSSI. Harus yakin Dukungan yang dong. luar biasa besar diberikan PSSI di bawah Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Sebagai contoh, kita harus memainkan laga tandang ke Cina dan Bahrain yang bakal membutuhkan waktu perjalanan panjang. PSSI sudah siap untuk mencarter pesawat pribadi yang akan mengangkut punggawa timnas. Selain itu, soal fasilitas, PSSI membangun training camp berstandar Eropa, di mana terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kondisi training camp yang tinggal finishing di IKN. Dengan training camp berstandar Eropa yang dimiliki PSSI tersebut, para pemain bisa fokus untuk mempersiapkan setiap pertandingan dari timnas Indonesia. Dukungan lebih lanjut dari PSSI jelas tergambar dengan bagaimana PSSI mengontrak Yom Ki-hun untuk jadi asisten pelatih Kochir, di mana Yom Ki-hun akan jadi pelatih striker di timnas. Sekali lagi, langkah-langkah dari PSSI tersebut adalah cara yang dilakukan untuk membuat tim Garuda bisa mencapai target 4 besar di grup C dan lolos ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada intinya jika ingin bersaing di round 3 nanti, timnas Indonesia harus segera mungkin mendatangkan sejumlah pemain incaran dari Eropa itu. Karena seperti kita ketahui, kalau lawan Indonesia di round 3 bakal lebih berat, karena semua bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia, alias ajang terbesar dunia sepak bola. Ya, teman-teman, itu tadi ketika pelatih striker kita Yeom Ki-hun mengeluh dengan kondisi striker yang ada di Indonesia ya. Tentu demi memuluskan perjalanan timnas kita lolos ke Piala Dunia, tidak serta-merta kita hanya membawa para pemain-pemain lokal. Sebuah usaha yang terus dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir demi melancarkan segala rencana. Bagaimana Bapak Erick Thohir selalu melakukan kerja senyap, ya. Ada oleh Romeni, ada beberapa pemain yang mungkin bahkan kita tidak tahu, tiba-tiba saja sudah resmi. Ya, kita doakan saja semoga 4 hari lagi timnas kita saat bertandang ke markasnya Arab Saudi bisa memetik poin ya. Ya, setidaknya bisa membawa 1 poin. Dan sampai hari ini saya terus-menerus ya menanamkan di dalam diri saya rasa optimisme itu bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai pada ronde ketiga dengan menempati posisi runner up. Bagaimana pandangan dari teman-teman? Apakah teman-teman juga sepemikiran dengan saya? Silahkan menulisnya di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.